Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan lanjutin lagi motion graphic di DaVinci Resolve 16 kita. Di sini kita udah buat ini. Oke, baru itu ya. Selanjutnya di sini kita akan membuat, nah ini ada transisi lingkaran dari luar ke dalam seperti ini dan ada menutup. Tapi dia ada kenyatnya dulu sedikit. Nah, di sini juga ada warna putih. Terus nanti ada ini yang keluar. Oke, sebelum itu di sini ada yang fusion yang kepanjangan yang mubazir ya. Jadi pas durennya udah menutupi semuanya seperti ini kan saya hilangin aja. Oke, paham ya? Nah, di sini kita akan tentuin dulu di mana transisi buletan ini. Oke, kita dengerin dulu. Oke, 2, 3. Let's see. Kita tunggu dulu ini rendernya. Oke, let's see. Mungkin dari sini transisinya ya. Kita tandain dulu. Atau kecepatan sih. Tunggu. Di sini mungkin ya. Nah, di sini mulai transisinya. Terus saya akan maju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frame mungkin. Nah, ini akhir dari transisinya ya. Tenang aja, nanti kita bisa revisi kalau kurang yakin. Oke. So, jadi kita masukin fusion composition ke sini ya. Terus di sini kita ke fusion tab. Oke, seperti biasa di sini kita buat background. Backgroundnya menjadi di media out. Ini sebagai timeline kecil-kecilan dulu. Untuk background saya gunain ya, backgroundnya transparan, nggak ada background ya. Jadi transisinya doang, terus transisinya itu akan menjadi backgroundnya nanti. Oke, logis ya. Nah, seperti itu. Jadi ke fusion kembali. Di background yang ini saya akan transparankan dulu. Dan kita akan buat mentahan transisinya tadi. Jadi kita akan buat merge background, sambungin ke merge, merge-nya menjadi view. Dan background ini akan saya transparankan juga. Untuk membuat lingkaran tadi kita memerlukan background masukin ke sini, otomatis membuat merge, dan di background yang ini kita akan masih menggunakan ellipse. Nah, jadi seperti lingkaran ini. Terus backgroundnya warnanya akan saya ke unguan dikit, ungu biru-biru dikit, mungkin yang ini. Terus palet warnanya akan saya copy, Ctrl C dan Ctrl V. Kenapa saya copy? Karena kemungkinan warna ini akan saya gunain kembali. Oke, kemungkinan, tapi sebenarnya ini nggak bakalan saya gunain lagi ya. Nggak apa-apa lah, kita copy aja. Nah, di sini kita akan menganimasikan ini seperti ini. Oh ya, di sini kan bentuknya sepertinya dia memenuhi yang ini, jadi kita invert aja. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Jadi kita akan animasi dari luar ke dalam, kenyot sedikit, mantul seperti itu, baru ketutup. Oke, logis ya. Nah, di sini kita ke frame ke 0. Di frame yang ke-0 ini dari seperti ini ya, nggak kelihatan semuanya. Nah, kita akan menganimasikan width dan height-nya, karena kalau kita gerakin ini yang bergerak itu width dan height-nya. Oke, kita ke sini. Nah, seperti ini kita mainin animasinya di frame ke-0. Terus frame yang terakhir kan frame yang ke-10 ya, berakhir transisinya ya di sini. Nah, di sini karena ini akhirnya, jadi saya akan mungkin ke frame ke-6. Frame ke-6, tunggu, kita view-nya ke merge lagi mentahan ini. Nah, frame ke-6 dia itu seperti ini. Nah, seperti ini. Terus frame ke-1, 2, ke-8 dia seperti ini. Dan frame ke-10 baru menutup sampai habis. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Kayaknya terlalu cepat seperti itu. Jadi kita bisa fixkannya dengan cara tekan di sini di bagian spline. Kita pilih semuanya. Pastikan di sini show on di selected toolnya nyala. Ini inspektornya ganggu, maka tempat kita tekan aja yang di sini. Dan di sini kita zoom to fit. Oh ya, di sini saya akan smoothkan dulu. Saya seleksi semuanya dan tekan S untuk smooth. Di sini akan saya gerak lambatin dikit, jadi saya Ctrl A ya, seleksi semuanya dan pilih time scratch. Nah, seperti itu. Untuk melambatkannya berarti kita jauhkan aja seperti ini.
Oke, jadi nanti transisi akhirnya bukan di 10 lagi tuh, tapi nggak masalah lah ya. Kita akan lihat aja ya hasil akhirnya nanti. Oke, seperti itu. Dan mungkin dari 8 ke 12 ini, dari 0 ke 8 ini saya yakin udah pas, tapi yang 8 ke 12 itu yang terlalu cepat. Jadi hanya mereka bertiga aja yang saya seleksi, yang ini enggak. Oke. Terus saya pakai time scratch lagi. Nah, jadi saya jauhin seperti ini. Jadi yang ini enggak terlalu ngaruh ya, oke. Oke, seperti ini mungkin. Let's see. Nah, jadi ini jaraknya makin jauh. Set. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, semoga paham, oke. Saya tutup lagi spline ya. Saya anggap ini udah jadi yang ininya. Terus kita akan buat warna putihnya juga. Kalian lihat. Nah, di sini ada warna stroke putih, ngikutin. Oke. Dia mantul dulu baru masuk. Oke, kita buat lagi di bagian fusion. Merge-nya menjadi view. Oke, di situ berarti untuk warna putihnya berada di depan ini, berarti kita buat di sini background ke sini, otomatis buat merge baru dan ini menjadi foregroundnya. Dan backgroundnya akan saya pakai warna putih, terus saya masking menggunakan ellipse lagi. Di sini solidnya saya nggak nyalain dan kita gedein border widthnya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita atur dulu mau seberapa gede, mungkin segini aja udah cukup. Dan kita ke frame yang ke-0. Frame yang ke-0 berarti kita akan mainin ininya lagi, yaitu width dan height-nya juga ya. Oke, di frame yang ke-0 saya akan mainin animasi. Dan di frame yang ke-0 dia itu modelnya seperti ini, nggak ada dulu. Terus mungkin satu di frame ke 8 atau 9, frame ke 9 dia itu mengecil seperti ini ya. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5 frame dia membesar. 1, 2, 3, 4, 5 dia habis. Oke, nggak ada lagi. Mari kita lihat. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kurang puas kalian bisa revisi aja, karena di sini tutorial, jadi kalau saya revisi terus panjang banget guys. Oke. Nah, di sini akan saya semutkan lagi di bagian ellipse yang ini, di spline. Ku zoom to fit dan seleksi semuanya, Ctrl A dan tekan S untuk smooth. Oke, let's see hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi transisinya udah jadi ya. Nah, oke, sip. Nah, di sini saya akan grup aja, Ctrl G, seleksi semuanya, Ctrl G, dan saya akan ubah namanya F2 Translink. Nah, di sini kalau kalian mau save menjadi preset, jadi kalian bisa gunain di project yang lain atau nanti tinggal klik kanan aja ada di setting dan save as. Episode 1 udah saya jelasin. Oke, jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Di sini nggak usah saya save lah ya. Nah, di sini kita ke media out menjadi view. Nah, untuk udah yang di episode kedua yang saya bilang kalau transisi itu selalu paling depan ya. Jadi di sini kita masukin merge. Dan ini selalu yang paling depan, jadi akan saya paling dekatkan dengan media out. Jadi nanti ada composition yang baru lagi di sini nih. Oke. Nah, jadi ini yang paling depan transisinya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Coba kita save, Ctrl S untuk simpan, dan ke menu edit lagi. Kita akan lihat preview. Ya, kita tunggu aja sampai biru playbacknya. Oke, coba kita lihat. Oke, sip. Menurut saya udah sip lah ya, nggak usah kita revisi lagi. Nah, kita akan lihat, kita akan membuat composition yang ini. Oke, ini ada objek kita, ada 3 objek yang saya gunain ya. Buah-buahan apel, pisang, dan durian. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, dia itu dari nggak ada, dan adanya itu slide seperti ini ya, dari tengah munculnya. Nah, udah ini muncul, baru pisang yang muncul, baru durian yang muncul. Oke, di sini saya munculin dan dari lirik yang ini. Oke, D kalau yang A itu pisang, dan ru-nya itu duren. Oke, kalian dengerin aja liriknya. Jadi saya akan tandain dulu. Oke, D-nya itu di sini ya. Ini marker ini saya nggak perlu lagi, saya hapus saja.
Nah, di sini untuk yang buah apel, dan dengan lagi, oke, DA. Kemungkinan di sini, terus sini kali ya. Nah, di sini buah pisangnya muncul. Oke, ini Bapak 1 2 3 4 5. Oke, 5 frame-nya. Jadi kita samain aja 1 2 3 4 5. Kita tambahin di sini. Oke, jadi di sini apel, di sini pisang, dan di sini durian yang muncul. Oke, jelas ya. Langsung aja kita ke fusion composition lagi yang di sini. Kita buat mentahannya kembali. Kita buat mentahannya berarti merge background ke merge, merge-nya menjadi view. Background ini kita transparankan. Oke, dia itu mulainya dari 6 ya guys ya, tapi nggak masalah untuk buat preset. Kita mulainya dari 0 aja nggak masalah. Nanti pas udah di sini, udah kita sambungin baru kita atur. Oke. Nah, di sini kita akan buat kayak tadi itu berarti kita menggunakan media pool yang ini. Kita buat apel aja dulu. Oke. Apel saya akan masukin di sini dan apelnya itu paling depan, jadi saya akan disiniin. Untuk apel saya akan transformin dikit, jadi saya pakai tool transform, jadi saya akan kecilin sedikit. Oke, seperti ini. Terus di sini saya akan membuat kotaknya itu gimana tadi, saya lupa kotaknya. Oke ya, kotaknya itu warnanya sama dengan apel, terus di sini ada putih, terus ada kayak seperti ini ya. Oke, mudah sekali. Kita ke fusion kembali. Merge ya, mentahan kita menjadi view. Nah, di situ kita akan membuat background merahnya dulu kali ya. Jadi pakai backgroundnya menjadi di sini. Nah, backgroundnya ini merah apa? Udah saya presetnya udah saya simpan ya. Jadi saya Ctrl C aja di sini. Saya pastekan di sini. Oke. Nah, seperti itu. Terus saya akan masking kotak. Terus kotaknya saya buat seperti ini. Oke, untuk yang hacknya dia full jadi satu seperti ini. Dan yang ininya mungkin, oh ya, nah ini juga penting nih. Jadi kita akan uji matematika dulu. Kalian lihat. Ya, di sini ukurannya itu dibagi 3 ya kan. Ini sama, ini 1, ini 2, ini 3. Jadi satu layar ini, satu lebar ini dibagi 3. Oke, logis ya. Nah, kita akan pakai matematika dulu di sini. Biar rapi aja gitu. Kita merge-nya menjadi view lagi. Nah, jadi di bagian rectangle yang ini, nah kita fullin dulu nih. Lebarnya kita fullin. Jadi fullinnya itu 1 ya, 1 di sini. Kita bagi 3. Jadi tinggal pilih dan pakai garis miring seperti ini dan tekan 3, terus tekan enter. Nah, ini otomatis sudah rapi nih guys ya. 0.3333 sampai kiamat tuh. Nah, oke. Jadi ini otomatis rapi. Oke, yakin ya. Nah, di sini jika udah, selanjutnya kalian bisa lihat apelnya itu merahnya terlalu terang dari backgroundnya, enggak sama. Nanti aja dah. Nanti aja kita atur warnanya. Kita buat dulu warna putih dan ini akan saya kecilin lagi sedikit mungkin. Oke, di sini. Kita akan buat putih di sini, jadi putihnya itu di depan ini tapi masih di belakang apel ya. Nah, jadi kita buat di sini. Backgroundnya warna putih, kita masking lagi menggunakan ini. Dan kita atur aja seperti ini, nggak usah pakai ukur, kira-kira aja. Terus corner radius, saya pakai corner radius ya tadi. Pakai ya, kalau salah ya. Oke, pakai corner radius. Kembali lagi ke sini. Merge menjadi view. Di rectangle yang ini kita akan mainin corner radius sedikit. Poin 4. Oke, cakep ya. Oke, cakep. Nah, selanjutnya kita akan buat yang ini tadi kayak bentuk I ke balik rotasi sedikit. Jadi kita akan buatnya di sini aja. Kita buat, masukin di sini. Ini warna putih. Terus kita maskingnya menggunakan kotak lagi. Nah, kotaknya nih akan saya kecilin seperti ini. Terus saya geser ke atas. Geser ke atas seperti ini. Geser ke atas. Kecilin lagi. Geser ke atasnya sampai mana bang? Ya bodo amat, kita nggak usah pakai ukur-ukur lah ya. Kecilin lagi. Terus corner radiusnya kita saya akan ambil satu aja biar kayak gitu bentuknya. Saya kecilin aja lagi. Ini saya kecilin lagi.
Nah, kayak gini dah. Sip. Kita atur rada tengah. Maaf. Rada tengahin dikit. Oke, di sini. Terus dia rada kananin dikit. Nanti di sini ada buletan, oke. Di sini mungkin. Oke, cakep nggak tuh? Cakep. Oke, sip. Nah, di sini kita akan buat yang buletan itu. Jadi saya akan copy aja ini. Ctrl C, Ctrl V. Ini saya masukin di sini. Terus kita lihat di bagian yang ini saya akan giniin. Ini saya kecilin aja seperti ini dan akan bentuk bulat, oke. Dan saya letakin di sini. Sip, udah jadi guys, nggak perlu sama persis. Dan selanjutnya yang ini kan masih ada yang di bawah nih. Nah, mereka berdua ini kita copy aja, satu-satu aja dulu ya. Ini kita copy, paste di sini, masukin di sini. Yang ini kita ke bawahin. Nah, terus kita ini kiriin. Oke, nggak usah pakai ukur guys, bodo amat. Nah, nggak ada yang merhatiin. Oke, di situ udah pas. Yang ini kita copy juga, paste di sini. Yang ini kita masukin di sini. Dan yang ini kita ke bawahin bulatan kecilnya, bawahin dan kananin. Bawain dikit, kananin dikit, kananin dikit. Oke, sip, cakep. Enggak cakep, kita betulin sedikit. Oke, jadi guys, ya, apelnya udah jadi. Oh ya, pewarnaan di sini kan terlalu terang nih ya. Jadi saya akan klik aja di sini, terus masukin color corrector, dan di bagian gamanya akan saya naikin dikit sehingga warnanya kurang lebih sama. Oke, Ctrl S untuk simpan. Untuk apelnya udah jadi. Terus kita buat animasinya belum ya? Animasinya lupa saya. Animasinya itu kita mainin di sini aja ya, karena di sini udah panjang. Sebenarnya bisa, tapi kita grup aja dulu. Kita grup. Ctrl G dan F2 apple board. Oke. Di sini saya akan masukin di sini. Ini menjadi view. Nah. Oh ya, di sini nih. Nah, ini kan di bawah transisi ya, padahal ini kan di atas ya. Jadi transisinya di bawah, di belakang ini. Jadi apple boardnya di depan, oke. Tapi ini munculnya belakangan, oke. Jadi di sini ini kan agak sebelah kiri ya, jadi saya transform. Dan di sini saya geser aja ke kiri. Ini nggak perlu pakai hitung matematika, kita geser aja otomatis manual seperti ini ya guys ya. Nah, oke. Terus kita akan membuat animasinya. Oke, di sini kita akan membuat animasi maskingnya itu dari tengah terus melebar seperti itu ya. Nah, di sini kita akan masking di bagian merge-nya. Jadi kita akan tambahin, klik aja seleksi dan tambahin rectangle. Oke, terus rectangle-nya ini kita atur ke bagian tengah dari composition apple-nya seperti ini. Kita akan mainin animasi ini aja. Nah, oke, dari sini ke sini, tapi tingginya itu selalu penuh ya seperti ini. Jadi lebarnya aja seperti ini. Oke, di sini kita tentuin dulu mulainya itu kan dari sini ya, udah kita tandain. Nah, ini mulainya, terus berakhirnya di sini. Jadi di sini akan muncul pisangnya. Nah, kita pH-nya ke sini dulu, ke position. Jadi itu ke frame ke-7, frame yang ke-7 itu mulainya. Jadi di rectangle ini kan animasi di width-nya doang nih. Nah, kita mainin animasinya, kita nyalain, dan di frame ke-7 dia itu 0. Terus mungkin frame ke sini. Nah, di sini frame ke-12 rectangle-nya ini kita nyalain lagi, yaitu sampai semuanya terlihat. Oke, mudah ya. Let's see hasilnya. Nah, seperti itu. Di sini saya akan semutkan, jadi saya seleksi aja dan di spline kurvanya seleksi dan tekan S. Oke, jadi. Nah,
Kita tunggu preview smoothnya. Oke, let's see. Oke, sip. Untuk apelnya udah, jadi tinggal composition pisang dan durian ya. Di sini dia itu sama, cuman beda tempatnya dan warna-warna itunya doang ya. Jadi composition ini bisa kita copy. Nah, di sini kita kembali ke fusion ini. Nah, fusion dari apple board ini saya akan, dan animasinya sekalian. Animasinya nggak usah karena animasinya ini tempatnya beda. Jadi ini aja saya Ctrl C, Ctrl V. Dan di sini nggak usah dah. Kita ungroup aja dulu. Ungroup. Karena ininya akan kita ubah ya. Kita masukin pisang, yang ininya saya hapus. Dan pisangnya masukin ke sini. Oke, kita merge-nya menjadi preview dulu. Nah, di sini kita bisa atur lagi sedikit ya. Terus backgroundnya itu yang ini warna kuning yang udah saya copy paletnya. Ya, tinggal saya pastein aja di sini seperti itu ya. Oke, untuk pisang jadi saya grup lagi, Ctrl G, F2, pisang. Oke, terus saya masukin di sini dan media out menjadi view. Nah, ini udah di tengah, jadi nggak usah saya geser-geser lagi, nggak usah pakai transform, langsung aja kita pakai animasi rectangle masking lagi. Dan di sini untuk atasnya kita fullin, kita akan mainin ininya aja. Oke, kita lihat. Nah, ini animasi mulainya dari sini, jadi saya pilih rectangle, di width-nya saya mainin animasi, dan di animasi yang pertama dia itu 0 ya. Terus sampai di sini, nah pisangnya sampai full. Pilih lagi rectangle, width-nya itu kita sampai, nah semuanya sampai kelihatan seperti ini. Ctrl S dan saya akan smoothkan. Pilih di bagian spline, zoom to fit, seleksi semuanya dan tekan S. Oke. Sorry ya, penjelasan ke saya ini kali ini lebih cepat karena di episode sebelumnya udah saya jelasin lebih lambat. Set. Nah, seperti itu, tinggal durennya aja. Jadi di sini saya akan copy, paste. Dan yang ini saya akan ungroup. Media ininya saya ganti dengan duren. Ini saya preview dulu seperti ini. Terus kita bisa atur transformnya. Kita kecilin dulu sedikit, kita tengahin, gedein dikit. Oke, seperti itu. Terus untuk warna hijaunya udah pernah saya copy, Ctrl C, saya akan gunain di sini, Ctrl V. Oke, sip. Jadi, dan di sini akan saya grup lagi, Ctrl G untuk grup, F2 untuk rename, drone. Sip. Nah, di sini kita akan masukin di sini media outnya menjadi view, dan di sini saya akan gunain node transform untuk gerakinnya ke kanan. Dan kita nggak usah pakai ukur-ukur segala, langsung aja kita pakai insting aja. Nah, mungkin di sini bakal tutup ya. Nah, mata manusia itu juga nggak jeli banget. Oke, nah di sini udah jadi. Terus tinggal animasi munculnya, kita klik di sini merge-nya, kita pakai rectangle-nya akan saya tengahin di bagian duren. Terus saya akan animasiin ininya. Kita lihat dia itu keluarnya dari sini ya. Terus 1 2 3 4 5. Oke. Sorry. Di sini. Nah, ini bagian terakhirnya. Jadi dari sini mulainya transisi di rectangle. Saya akan mainin animasinya, width-nya, lebarnya, dan dari sini dia itu 0. Untuk tingginya dia itu full ya. Nah, full seperti itu. Terus ke frame yang di sini kita ke rectangle lagi, dan width-nya itu kita besarin seperti ini. Oke, Ctrl S. Oh, ini kayaknya kurang ke kiri dikit. Atau yang ini kurang. Oh, yang ini kurang sedikit. Nah, seperti itu. Maskingnya kurang sedikit ternyata.
Oke, kita akan smoothkan pergerakannya di spline, seleksi semuanya dan S. Oke, let's see. Net transisi terus muncul 1 2 dan 3. Sip. Coba kita lihat di edit, dan di sini kita tunggu rendernya jadi biru. Oke, udah selesai, mari kita preview. Oke, sip. Nah, di sini di bagian durennya ini ya kan pemborosannya ya. Jadi kita akan hapus. Begitu durennya udah hilang, nah di sini udah nggak ada ya. Nah, dari sini nggak ada, kita hapus saja biar nggak terlalu berat. Ctrl S untuk simpan. Selanjutnya kita akan buat, nah dia itu ada ngezoom sedikit guys ya, ngezoom sedikit, terus apa nih, transisi lagi muncul. Oke, transisi bulat seperti itu. Kita buat itu dulu kali ya. Oke, untuk majuinnya gampang banget. Oke, tunggu aja sampai rendering. Nggak usah pakai rendering, langsung aja ke fusion. Nah, jadi semua compositionnya ini tadi akan maju ya. Jadi majunya itu dari sini, kerasa. Nah, dari sini majunya. Jadi saya akan playheadnya ke sini. Nah, di sini semuanya kan akan ikut maju ya. Berarti tinggal kita tambahin node transform di sini, dan transformnya itu kan semuanya jadi background tuh. Nah, jadi kalau kita gerakan transform semuanya ngikut. Oke, logis ya. Nah, dari sini dia akan maju, jadi saya mainin size-nya aja. Dan di sini saya nggak tahu mau sampai mana, mungkin sampai 60 aja, nggak apa-apa. Kita zoom aja seperti ini. Nah, terus mungkin saya akan smoothkan di bagian spline dan tekan S. Oke, kita lihat di preview edit aja biar lebih smooth. Oke, coba kita lihat. Oke, terlalu lambat, jadi kita akan cepatkan aja. Ini saya seleksi semuanya dan pilih time scratch, dan ini saya seperti ini aja ya, biar sedikit lebih cepat. Kita kembali ke menu edit dan tunggu previewnya lagi, rendernya lagi. Oke, coba kita lihat. Kayaknya masih terlalu lambat, saya akan dekatin lagi. Oke, pas. Ctrl S untuk simpan dan di edit. Selanjutnya yang ini nih, ada transisi lingkaran ya, zoom out seperti itu. Set. Nah, jadi seakan-akan kita masuk ke sini. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau udah ada transisi kita akan buat composition baru. Ini kita tunggu aja sampai rendernya biru. Oke, let's see. Oke, saya akan mulai transisinya dari sini ya. Terus mungkin berakhir transisinya itu di sini mungkin. Oke, jadi ini transisi mulainya dan ini transisi akhirnya, penutupnya. Buat composition baru, fusion. Masuk ke fusion. Spline-nya saya tutup dulu. Buat timeline kecil-kecilan ya, seperti ini. Dan untuk backgroundnya itu transparan ya, nggak ada backgroundnya tadi. Terus saya pakai buat mentahan lagi, merge-nya menjadi view, ada background ke merge-nya transparan juga. Terus di sini kita akan buat dari lingkaran, jadi pakai background, masukin ke sini, backgroundnya kita masking menggunakan lingkaran. Untuk tadi warnanya kalau nggak salah warna ini ya, pink gini, pink, mungkin yang lebih halus seperti ini ya, atau lebih kasar ke merah dikit tadi. Nah, seperti inilah. Oke, di bagian ellipse di sini saya akan buat di sini, terus dari kecil dulu, terus ngezoomnya seperti itu. Nah, so animasi ini media pun tutup aja.
Jadi di frame ke 0 itu width dan height-nya kita mainin, dan width dan height-nya itu 0. Terus sampai akhirnya itu di sini ke fusion kembali di frame ke-7, merge-nya menjadi view. Di ellipse ini saya animasikan lagi, terus animasinya itu sampai semuanya ketutup. Oke, seperti ini. Ini terlalu gede nih saya gini. Oke, let's see. Nah, seperti itu ya. Saya akan semutkan pergerakannya. Saya tekan di bagian spline, ellipse-nya, dan saya seleksi dan tekan S. Oke. Selanjutnya di sini juga ada warna putih ya. Kalau kalian lihat tadi ada warna putih. Jadi tinggal saya copy aja ini, saya copy paste di sini karena maskingnya itu sama ya, maskingnya dan animasinya sama, jadi nggak perlu saya buat ulang. Di sini kita masukin di sini. Terus di ellipse-nya itu tinggal saya solidnya saya nggak adain, terus border width-nya saya mainin, dan warnanya itu saya putihin. Oke, gampang banget kan? Nah, jadi deh. Oke, seperti itu. Dan coba kita group ini, transisinya udah jadi, kita group, Ctrl G, F2 dan trans. Kalau mau save transisinya klik kanan, setting dan save as ya. Saya nggak jelasin lagi di sini. Di sini kita masukin di sini, dan transisinya paling dekat dengan media out, jadi ini akan selalu paling atas ya. Kita media outnya menjadi view. Nah, seperti itu. Coba kita lihat di preview edit, kita tunggu sampai birunya selesai. Oke, let's see. Aduh, terlalu cepat kayaknya ya. Nah, biasa untuk ngefixnya kita ke fusion kembali. Di bagian transisi di spline ya, kita zoom to fit, seleksi semuanya dan tekan time scratch, dan kalau terlalu cepat jadi kita geser ke kananin. Mungkin jadi 10 frame. Coba kita lihat. Kita tunggu lagi sampai biru. Oke, let's see. Oke, lumayan lah ya. Nah, ini transisinya udah jadi. Terus kita mau buat ini, kita lihat dulu apa yang saya buat tadi. Oh ya, di dalam transisinya itu. Oh, saya salah guys. Oke, saya salah. Seharusnya nggak ada warna pink ya. Warna putihnya doang. Terus pinknya itu jadi background seharusnya. Sorry banget. Ya, nah jadi oh gitu. Tunggu kita revisi dulu guys. Salah guys. Nah, seharusnya di sini saya keluarin dulu. Saya ungroup deh ya. Saya ungroup. Nah, di sini salahnya saya. Backgroundnya ini nggak ada nih, nggak ada. Oke, jadi seperti ini doang ya. Terus background yang ini seharusnya yang warna pink tadi. Udah saya copy belum? Enggak saya copy dong. Coba ulang dong. Oh ya, alpanya saya bikin seperti ini. Nah, ini saya akan copy dulu. Saya pastekan di sini. Nah, jadi seperti ini doang nih. Nah, terus backgroundnya gimana? Ini kan nggak termasking ya, jadi tinggal kita ambil ini, Ctrl C, kita Ctrl V di sini, kita sambungin di sini, terus di ini kita pakai solid ya. Nah, jadi deh. Nah, seperti ini seharusnya. Oke, jadi transisinya itu sebenarnya cuma putih doang. Oke, backgroundnya itu warna ini pink. Oke, saya akan group lagi, Ctrl G, dan namanya trans. Nah, terus di composition belakangnya itu ada ini semua nih. Nah, ada bentuk seperti ini, dia pakai warna putih gitu ya, ngikut. Oke, seperti itu. Ini saya buatnya asal-asalan aja. Oke, jadi kita akan buat buah-buahan seperti ini, terus dia itu diikuti warna putih ya, jadi dari kiri ke kanan.
Oke, kita buat lagi ke fusion. Kita buat mentahannya dulu. Jadi merge background ke merge-nya view, backgroundnya transparan. Terus kita akan masukin buahnya dulu kali ya, buah apel, masukin di sini. Terus saya akan transform, saya kecilin dulu ya. Di sini saya akan bagi 3 ya. Jadi saya ini nggak pakai hitung, pakai kira-kira aja. Jadi ini 1, ini kan 1 nih, 1, 2, 3 ya, pas lah ya. Atau seharusnya kita buat ininya dulu, warna putihnya dulu, karena itu lebih rapi ya. Kita buat putihnya dulu deh, background ke sini, backgroundnya warna putih. Terus kita masking. Nah, di sini kita pakai MTK sedikit. Di sini kita fullin dulu semuanya seperti ini ya, satu-satu. Terus kita kan mau tingginya itu dibagi 3, jadi di height-nya ini kita tinggal bagi 3, garis miring 3, enter. Nah, ini rapi nih 3 nih. Jadi ini kalau ada 3 nih semuanya kepenuh nih. Oke, logis ya. Nah, di sini rectangle-nya saya akan naikin di sini, dan ini saya nggak pakai saya hitung, saya pakai insting aja. Oke, rapi dah. Nah, selanjutnya kita animasinya ini doang nih. Oh ya, animasinya jangan, tengahnya jangan dari sini tapi dari sini. Nah, jadi dia akan jadi seperti ini. Set. Oke, logis ya. Nah, kita akan animasikan ini dulu, buahnya nanti aja kita gini dulu dah. Oke, kita ke rectangle. Di frame ke-0 kita akan mainin di width-nya doang, oke? Jadi di 0 width-nya itu nggak kelihatan seperti ini, dan mungkin di frame ke 14 width-nya itu segini, fullin semuanya sampai habis. Oke, that's it. Nah, seperti itu. Terus ada apel yang ngikutinya ya. Ini apel tadi ini saya akan masukin di sini. Nah, saya akan transform dulu, saya akan besarinnya ikutin sama, nah kurang lebih seperti ini. Terus di frame 0 apelnya itu setengah aja seperti ini ya, setengah aja. Terus kita mainin di bagian centernya, kita animasiin centernya, dan ke 14 yaitu ke sini sampai habis. Oke, coba kita lihat. Nah, logis ya kan? Atau tadi ini kita giniin dikit deh. Oke, coba lihat. Nah, dan ini kayaknya terlalu cepat ya. Jadi ini saya giniin. Oke. Oke, sip. Untuk apelnya udah jadi. Tinggal pisang dan yang lainnya. Masukin pisang. Terus yang ini saya copy aja ya. Yang putihnya kita copy, pastein di, oh ini di depannya, ini di depan. Kita pastein di sini. Yang ini kita masukin ke sini. Dan ininya tinggal saya ke bawahin seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, saya bawain aja seperti ini. Oke. Nah, terus ini delay beberapa frame, mungkin 3 frame ya, 1 2 3 ya, 3 frame. Nah, ini baru muncul nih. Jadi saya pilih di sini, pilih span, rectangle, saya gedein semuanya, seleksi semuanya, dan di time kita ganti T offset, kita tambahin 3. Jadi semua keyframe-nya itu maju 3 frame. Oke, paham ya? Nah, jadi ini dulu muncul, baru ini. Nah, seperti itu. Oke, terus yang di sini ada pisang. Nah, pisangnya saya masukin di sini. Terus pisangnya saya pakai no transform, saya kecilin. Kita lihat dulu, ini udah gedenya sama belum nih. Nah, kita gedein dulu seperti ini ya. Kira-kira aja, nggak usah pakai ngitung-ngitung segala. Oke, naikin dikit. Nah, di sini lah ya. Nah, di frame yang ke 0 ya, ini kan telat beberapa detik ya. Jadi di ini kita mainin di center ya.
Nah, di frame yang ke-0 dia itu nggak ada sama sekali seperti ini. Terus maju sampai habis ya. Segini dia itu sampai sini, sampai hilang juga. Oke, coba kita lihat animasinya. Oh, ternyata sedikit salah. Jadi kita pakai kira-kira di bagian yang 0 ini kita dekatin lagi sedikit. Oke, kita lihat. Makin jauh itu, Pak. Nanti ke sini. Oh, makin sini sedikit. Salah, sorry. Frame 0 ya, frame 0. Siniin. Masih lagi kita frame 0 lagi. Sini lagi. Di sini saya nggak tahu cara efisiennya, jadi saya pakai manual aja seperti ini. Set. Oke, lagi dah deh. Frame 0, kita kiriin dikit. Let's see. Nah, udah cakep nih. Oke. Ctrl S untuk simpan, dan satu lagi duren. Yang ini akan saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, warna putihnya saya siniin, dan saya kebawain dikit. Kita pakai kira-kira aja seperti ini. Oke, sip. Kita lihat. Nah, di sini dia akan terlambat 3 detik lagi ya. Jadi di rectangle-nya spline, seleksi semuanya, T offset tambah 3, enter. Oke. 1 2. Nah, ini durennya nih. Spline-nya kita tutup, masukin media pool, duren, terus masukin di sini, dan kita pakai transform node. Terus di sini saya kecilin, ke bawahin, kecilin dikit. Oke, seperti itu mungkin. Dan di bagian transform, frame yang ke 0 nya kita mainin, aktifin center X, dan frame 0 nya mungkin di sini kira-kira. Terus frame ke 20 dia hilang seperti ini. Nah, coba kita lihat animasinya. Set. Nah, misalnya kurang rapi di sini, kalian bisa mainin aja satu frame demi frame ya. Ini kan nggak terlalu banyak ya, dan ini juga cepat ya. Jadi kalian lihat di sini ya. Nah, ini kalian atur jadi seperti ini. Oke, kita gerakin satu frame lagi. Oke, bagus. Nah, ini mungkin agak sini dikit. Nah, net. Nah, oke, cakep tuh. Nah, cakep kan? Nah, ini nggak penting sih prosesnya, pokoknya hasilnya itu dilihat mata orang tuh bagus. Nah, udah sih, kita nggak terlalu perlu untuk prosesnya mau efisien atau enggak, yang penting hasilnya bagus. Oke. Nah, ini udah jadi. Oke, seperti itu ya. Jadi tinggal saya grup aja, Ctrl G, F2 untuk rename, buah jalan, enter. Nah, di sini saya akan ke media outnya, saya jadi preview. Oke, kita lihat. Nah, ini baru muncul, jadi ini di sini. Oke, kalian lihat kenapa ada di sini. Nah, kita masking aja dengan ini, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V di sini. Nah, oke. Paham ya? Nah, kayaknya ini terlalu cepat munculnya, jadi di bagian buah jalan, spline. Wow, kita lihat di zoom to fit, Ctrl A, dan kita mungkin saya akan terlambatin beberapa frame. Jadi bukan terlambatin, saya lamain beberapa kecepatan. Jadi di sini saya panjangin aja sedikit. Oke, seperti ini, let's see. Nah, seperti itu ya. Coba deh kita ke preview edit untuk mendapatkan preview yang lebih enak. Kita tunggu aja sampai rendernya jadi biru. Oke, coba kita lihat previewnya. Oke. Oke, bagus lah ya. Walaupun saya rasa transisinya terlalu cepat, tapi saya malas revisi lagi. Nah, sip. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah, nah, di sini ada ini background putih. Terus ada lingkaran yang meletup seperti itu ya.
set terus muncul ini nih. Ini udah pernah kita buat ya, jadi ini akan gampang. Terus teksnya beda juga sedikit, agak cocok gitu. Sudah nih cacing ini udah kita buat presetnya juga, hanya warnanya kita bedain. Oke, jadi kita akan buat nih preset letupan dulu ya. Oke, kita bisa pakai aja langsung di sini lagi ya, nggak perlu pakai Fusion baru. Terus kita masukin aja ke Fusion. Supply-nya saya tutup. Di sini saya akan buat mentahan lagi, merge backgroundnya transparan. Kita akan buat ledakan. Sebenarnya kita udah pernah buat ledakan ya, ledakan yang ini nih. Nah tapi ledakannya itu yang beda. Ini dia ini full dulu baru meledak. Oke, seperti itu. Kalau yang ini dia itu nggak ada fullnya, dia itu langsung seperti ini baru gitu. Oke, males banget gue jelasin ya. Di sini kita ke Fusion lagi, kita udah mentahan di sini, jadi kita pakai background ke background. Ini frame ke 0 dulu. Backgroundnya akan saya pakai warna. Nah di sini kan warna-warni ya, jadi ini nggak terlalu penting dulu. Mungkin kita pakai biru aja dulu seperti ini. Oke, terus di sini saya nggak akan pakai nggak copy presetnya karena itu tadi warna-warni, jadi kita bisa pakai asal-asalan aja. Dan di sini di backgroundnya akan kita pakai masking lingkaran. Solidnya saya nggak aktifin. Nah kita aktifin ini aja. Jadi di sini kita akan mainin dari gini. Dia itu seperti ini. Dia muncul, terus ketutup. Oke ya, logis ya. Jadi kita akan mainin 3 animasi ini nih, dari border width dan height. Oke. Nah, ini kita genapin sini. Di sini di frame yang ke-0, width dan height dan border width-nya kita mainin semuanya. Di width dan height kita kecilin jadi nggak ada sama sekali. Dan mungkin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 frame dia membesar. Tapi nggak terlalu besar seperti ini ya, dia akan membesar tuh. Terus 1 2 3 mengecil, jadi biar ada kenyotnya lagi. 1 2 3 membesar lagi. Nah terus di sini kita lihat nih set. Nah di sini saya mau mulai ledakannya itu dari frame ke sini ya. Jadi di frame ini saya border width-nya saya aktifin. Terus 1 2 3. Nah terus border width-nya saya lenyapin 0. Oke. Nah seperti itu ya. Oke. Set. Kita akan di ellipse-nya spline dan di sini akan saya smoothkan. Seleksi semuanya dan tekan S. Jadi terlihat. Nah seperti itu. Dan kayaknya ini terlalu cepat di ledakannya ya. Jadi di bagian ledakan akan saya perlama. Ledakan kan di bagian border width ya, jadi ini saya hilangin dulu. Nah di bagian ledakan tuh kan yang ini sama aja, tapi yang ini nih, nah yang ini akan kita jauhin. Jadi saya seleksi dan pilih time scratch, yang ini saya jauhin seperti ini biar ledakannya itu agak lama. Nah seperti itu ya. Oke, sip, Ctrl S untuk simpan. Terus oh ya, ini presetnya udah jadi ya, jadi tinggal kita grup aja dan F2 boom aja. Kalau mau kalian save presetnya klik kanan, setting, save as. Oke, di sini kita preview lagi di sini. Di sini terlihat set. Nah di sini saya akan mulai dia itu dari kiri ke kanan ya, seperti itu modelnya. Jadi ini saya gabungin aja ke sini. Terus saya akan transform dan saya bisa atur size dan tata letaknya. Saya akan mulai dari pojok kiri atas deh ya. Jadi seperti ini. Nah di sini kita masking dulu menggunakan ellipse, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah di situ saya nggak mau dia itu mulainya dari frame 0. Mungkin dari frame ke 10 baru mulainya. Oke. Jadi di bagian boom, spline, seleksi semuanya. Time T offset.
dan masukin, ini kan dari 0 nih, saya akan tambahin 10 frame. Oke, jadi dia akan mulai dari 10 frame. Nah, oke, ini baru satu. Terus kita akan buat banyak-banyak lagi. Jadi ini tinggal kita copy semuanya dan kita atur tata letaknya aja ya. Dan di sini saya nggak nemuin cara yang lebih praktis dari itu. Ctrl S dulu untuk simpan. Oke, jadi efek ledakan ini akan kita copy aja ya. Di sini kita Ctrl C dan Ctrl V di sini. Kita masukin di sini. Terus transformnya bisa kalian mainin. Misalnya kita akan ke bawah. Terus kalian kalau mau ngubah warnanya tinggal klik 2 kali di sini di backgroundnya ini. Nah, kalian atur aja warnanya, misalnya warna hijau. Terus di sini kan keluarnya itu bersamaan ya. Nah, di sini kita nggak mau, atau kita bisa kecilin juga deh ya. Size-nya kita kecilin juga biar beda. Terus untuk animasi keluarnya, nah ini kan bersamaan nih. Nah, di sini kita nggak mau, jadi kita ke spline, pilih zoom to fit, select all, dan time-nya ke time offset. Terus misalnya kita mau dia itu delay 2 frame. Nah, tambahin aja 2, enter. Oke. Set. Nah, seperti itu ya, guys. Terus kita lakuin aja seperti ini sampai kalian puas mau seberapa banyak. Oke. Di sini saya nggak akan percepat ya. Jadi kalau kalian ingin percepat dan kalau kalian tahu cara membuatnya dan ingin dipercepat, ya kalian bisa, kan ada fitur YouTube tuh ya, fitur YouTube biar untuk ngecepatin video. Oke, di sini saya akan sambil terangin biar enak. Terus di sini saya akan delaynya lagi, saya akan delay 2 frame. Ctrl A, time offset 2, enter. Oke. Lanjut lagi. Transformnya mungkin di atas. Background, nah ini. Dan size-nya saya gedein. Terus saya delay-kan. Saya delay-kan 2 frame lagi. Seperti itu ya. Tapi terlalu gede, saya kecilin. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Saya geser terus warnanya ke merah. Kecilin dan kita delay 2 frame. Satu aja lagi ya, biar nggak terlalu banyak. Satu lagi di bagian bawah sini, kecilin dan warnanya oke, kita delaykan 2 frame. Ctrl A, time offset 2, enter. Nah, kalian lihat nih, ini kan kalau orang mandangnya detail tuh kelihatan tuh. Oke, jadi ini kayaknya kita kiriin dikit gitu. Iya, ini kosong, nggak usah lah ya, capean aja. Nah, di sini coba kita lihat di menu edit tab, dan kita tunggu rendernya sampai biru. Oke.
Oke, mari kita lihat. Oke, bagus lah ya. Terus apa lagi tuh? Oh ya, kita mungkin buat ini teks dan bordernya ya. Untuk border itu kalau nggak salah udah saya simpan belum presetnya ya. Ntar saya cek di file explorer dulu. Oke, kayaknya nggak saya save deh bordernya ya. Jadi kalau belum di save kita bisa copy aja dari composition yang lain. Misalnya yang Duren ini kan ada nih. Nah kita ke fusion itu aja. Terus kalau nggak salah yang salah. Oh ini. Nah ini ya fusionnya. Itu bordernya. Nah yang ini nih. Oke, nah kita akan ambil ini aja presetnya. Jadi saya akan kontrol sama transformnya deh ya. Enggak sah, bordernya doang. Jadi kontrol C di bordernya aja. Dan kita masukin di preset yang di sini. Oke. Terus kita letakin aja di sini dan kita masukin di sini. Let's see, jadi udah langsung ya. Nah, mungkin letak keluarnya aja ya. Di sini saya mau keluarnya itu dia di frame ke. Oh ya, kita lihat dulu liriknya ya, sesuai lirik. Aduh, tunggu lagi render guys. Nah pas Q-nya itu baru border dan teksnya keluar. Oke, jadi saya akan tandain mungkin di sini ya. Ke fusion kembali. Jadi di bagian border itu di frame 24 baru muncul. Oke. Jadi saya klik dan pakai spline. Kita pilih semuanya di sini. Nah, kalian lihat di sini. Dia ini kan mulainya dari frame keempat ya, kalian bisa lihat di sini ya. Frame keempat. Nah, supaya dia itu frame keempatnya ini, yang ininya ini, yang ininya ini menjadi 24. Berarti otomatis kita tinggal tambahkan 20 frame aja. Oke. 20 kita lihat. Nah, ini udah 24 nih. Oke, coba kita lihat. Nah, baru muncul kan. Oke, semoga paham ya guys ya. Terus pas munculnya itu oke, warnanya di sini sih nggak pakai warna hijau mungkin. Nah, di sini saya akan pakai agak keabu-abuan ya. Di abu-abu. Terus transparanannya ini saya lagi akan saya transparankan lagi. Mungkin saya akan ambil poin 2. Oke, poin 2. Oh ya, poin 2 ya, sip. Oke, terus di sini saya mau dia itu rotasi. Jadi di sini saya tinggal tambahin transform dan pilih angel seperti ini. Oke, coba kita lihat. Nah, oke, saya rasa size-nya udah pas ya, jadi saya nggak akan mainin size lagi. Kalau kalian kurang pas ya tinggal mainin aja size-nya. Selanjutnya adalah kita buat preset teksnya ini. Oke, teksnya. Nah, kalian bisa lihat. Dia ini teksnya itu kalian bisa lihat seperti ini modelnya. Gepeng. Dan dia munculnya seperti itu, naik terus ngenjot sedikit. Oke. Dan ini saya animasikannya per huruf lagi ya guys ya. Jadi kita akan mulai dari satu huruf ini. Terus yang lainnya tinggal kita copy aja, tapi hanya dibedain hurufnya ada. Oke. Jadi kita ke fusion lagi. Kita akan buat preset teksnya. Jadi kita pakai merge background ke merge-nya jadikan view. Backgroundnya kita transparankan. Sorry. Backgroundnya kita transparankan, terus tambahin teksnya masukin di sini. Salah. Teksnya masukin di sini. Dan di teksnya kita akan mulai dari K. Oke, sesuai liriknya. Dan di sini saya akan pakai font Balsamic Sans. Ukurannya kalian bisa mainin, gedein aja sedikit. Pokoknya sampai semuanya pas lah ya untuk semua hurufnya nanti.
Nah, untuk teksnya seperti ini. Di situ saya mainin stroke ya, atau garis tepinya itu. Garis tepinya itu warna seperti warna ini. Oke, warna abu-abunya. Jadi kita kembali ke sini. Jadi warna abu-abu dari yang ini akan saya yang ini. Yang ini kita tutup dulu. Yang ini. Yang mana tuh? Yang ini ya. Nah, yang ini saya akan copy HTML-nya, Ctrl C, dan saya pastein. Kita view-nya ke sini. Di sini untuk nambahin stroke kita ke shading dan select elemen yang kedua, kita enable kan. Nah, di sini warnanya tinggal kita paste aja. Oke, seperti itu. Di sini thickness-nya kita bisa besarin dikit. Mungkin segini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menganimasikannya. Kita kembali ke frame yang ke 0. Terus kita akan membuatnya itu animasinya kita main di transform. Jadi teks kita masukin lagi transform. Nah, di transformnya ini saya mainin ini aspek. Tapi di sini titik tumpuannya itu nggak di tengah. Titik tumpuannya itu di bawahnya, di kaki sini. Jadi pivot Y saya rendahin seperti ini. Nah, otomatis kalau saya mainin, nah jadinya seperti itu ya. Gepeng ke bawah terus set. Oke, nganyat-nganyat gitu. Sip. Ini saya giniin dulu deh. Nah, di sini kita akan main animasi, jadi di aspeknya aja. Ke frame yang ke 0 kita aktifkan animasinya. Nah, di frame yang ke 0 aspeknya itu nggak ada, jadi penyet gepeng seperti itu. Dan mungkin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dia itu naik kembali normal atau naik sedikit seperti ini, lebih dari normal. 1 2 3 kecilin terus 1 2 3. Nah, ini baru balik ke normal. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita akan smoothkan aja di bagian spline. Terus kita atur S dan nah seperti itu ya. Di sini kayaknya ini dengan ini terlalu jauh ya. Jadi mereka berdua aja. Saya ke time scratch dan saya giniin. Oke, jadi ini lebih dekat. Terus coba kita lihat mainin. Nah, seperti itu ya. Atau ini kita dekatkan juga deh ya. Jadi saya seleksi seperti ini. Ini saya dekatkan juga seperti ini. Kita mainin. Nah, atau mungkin kenyotnya itu kurang sih kayaknya ya. Jadi atas bawah. Seharusnya ini ke atas lagi ya. Jadi aspeknya akan saya naikin lagi. Terus 1 2 3 baru turun lagi. Oke, coba kita lihat. Saya semutkan dulu S. Nah, seperti itu. Terus mungkin di bagian yang ini akan saya jauhkan. Saya pakai time scratch lagi. Saya jauhin seperti ini. Coba kita lihat. Nah, oke. Udah mulai nganyatnya enak tuh. Ya, kita nggak usah revisi lagi, capein aja. Nah, seperti itu. Terus ini K-nya udah jadi tinggal kita copy aja, Ctrl V, masukin ke sini. Terus di bagian ini transformnya, tinggal kita geser aja ke kanan dan kita ganti teksnya jadi sesuai liriknya. Oke, coba kita lihat. Nah, terus di sini saya maunya itu K-nya muncul duluan, terus Y-nya itu belakangan munculnya. Jadi di bagian transform animasinya ini, kita ke spline, zoom to fit, Ctrl A, dan pilih time T offset. Nah, di sini kita ganti, mungkin dia telatnya 2 frame lagi ya. Oke, coba kita lihat. Nah, K-nya dulu baru Y. Oke. Lanjut aja, kita Ctrl C, Ctrl V. Masukin di sini. Terus ini kita pindahin. Yang ini Kyo.
ini salah nih, kenapa ada spasi ya? Oke. Nah, terus ini akan saya delaykan lagi 2 frame, seleksi semuanya, T offset 2, enter. Oke. Seperti itu. Terus saya tinggal copy aja sesuai liriknya. Copy, masukin di sini dan transform. Geser lagi. Teksnya kita ganti. Gini ya kalau tidak salah ya. Terus pilih lagi spline. Di sini saya akan delaykan 2 frame lagi. Enter. Oke. Kita copy lagi. Masukin di sini. Terus yang ini agak jauhin ya. Jadi misal ada spasi gitu. Ini M huruf gede. Saya gedein di sini lagi. Terus saya akan delaykan 2 frame. Dan oke. Satu teks lagi. Dan yang ini dan kita kesiniin. Oke, kita spline, kita seleksi, telatkan 2 frame. Sip, jadi guys ya, untuk preset teksnya udah jadi. Kita seleksi semuanya, Ctrl G, dan teks kenyot. Oke. Terus kita masukin media outnya menjadi view. Kita lihat di sini. Ini kita masukin di sini. Terus ini kita akan geser ke kiri. Jadi saya akan mainin transform. Saya geser sedikit ke kiri. Ini teksnya warna apa sih? Warna putihnya kok nggak enak. Bentar. Oh, ini dia warna putih ya. Nggak tahu deh, mungkin seperti itu kali ya. Dan di sini kita akan ketengahin tadi ya, ketengahin. Oke, let's see hasilnya. Nah, dia udah muncul duluan tuh. Tunggu, kita copy dulu ini. Ctrl C. Dan kita Ctrl V di sini, dan ini kita masukin di sini. Oke, let's see. Oke. Nah, terus teksnya itu saya nggak mau mulai dari 0 ya. Saya mulainya dari, nah, pas ini muncul, bordernya muncul, ini juga muncul. Jadi kalau nggak salah tadi di frame ke-24 ya. Jadi di teks kenyotnya ini dikasih ke spline dan zoom to fit, seleksi semuanya, time offset 24. Oke, jadi yang paling ujung itu akan menjadi frame ke-24. Mari kita lihat. Nah, kalian bisa lihat ya. Kan sebelum sampai 24 dia itu kan akan diam aja seperti ini. Nah, ini nggak enak banget dilihat. Jadi pas 24 ya. 24 dan di 23, dari 23 dan frame yang ke belakangnya itu, di sini saya akan membuat dia menghilang. Gimana caranya? Kita ke merge yang ini ya, layernya ini. Kita lihat di bagian blendingnya. Nah, kalau blendingnya 1, dia itu muncul ya. Ini kayak opasitas lah ya. Kalau 1 dia itu ada, tapi kalau 0 dia itu hilang, oke? Nah, jadi di bagian frame ke-24 dia itu muncul. Dia itu 1 ya. Nah, di frame 23 dan seterusnya blendnya itu 0. Oke? Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan nggak ada nih, nggak ada. Kok tadi kan masih ada kecil-kecil tadi tuh. Nah, ini nggak ada. Kita lihat. Nah, pas 24 baru ada tuh. Set. Oke. Nah, seperti itu deh. Coba kita mainin di menu edit. Dan di sini kita tunggu aja rendernya. Oke, coba kita lihat dari awal. Oke.
Di sini kalian lihat munculnya itu sangat ngenjot ya, jadi terkejut aja gitu. Oke, mari kita fix. Jadi ini akan kita lambatkan ya. So kita dari border dan teks kenyotnya akan kita lambatkan. Kita ke border aja dulu. Klik di bagian spline. Kita lihat di sini kita kurvanya kita seleksi semuanya dan kita pilih time scratch dan kita jauhin ke kanan seperti ini biar terasa lebih lambat. Oke. Dan untuk teksnya juga ya, teks kenyotnya kita seleksi di sini, kita zoom to fit dan seleksi semuanya, time scratch dan kita geser ke kanan. Oke, coba kita preview lagi di menu edit dan tunggu rendernya sampai biru. Oke, coba kita mainin. Oke, teksnya mungkin yang terlalu lambat jadinya, kita akan perbaiki lagi teks ini. Pilih semuanya, zoom to fit, seleksi semuanya, time scratch dan saya akan kurangin sedikit seperti ini. Ctrl S dan kita lihat lagi di edit, tunggu sampai birunya lagi. Oke, di awal coba. Oke, masih terlalu lambat ya. Teksnya akan kita dekatkan lagi, Ctrl A, time scratch dan dekatkan seperti ini, Ctrl S dan kita lihat lagi di menu edit. Oke, kita coba lagi dari awal. Oke, dan baca ya. Loh, dan mungkin selanjutnya kita akan buat ininya lagi nih, saya lupa. Oke, ada cacingnya yang banyak seperti ini, warna-warni ya. Jadi kita akan buatnya juga di sini. Oke, mungkin dia akan mulainya dari sini juga ya, dari sini mulai cacingnya. Oke, kita ke fusion kembali. Berarti cacingnya itu berada di belakang border dan teks ya. Jadi kita akan jauhin seperti ini. Nah, di sini kita akan isi cacingnya itu. Dan di sini di episode 1 kalau nggak salah kita udah save preset cacingnya. Jadi saya tinggal ambil aja yang ini kalau nggak salah. Nah, di sini coba kita preview. Nah, ini dia cacing udah kita buat. Langsung aja kita coba masukin. Ya, ini saya akan jauhin lagi seperti ini. Di sini kita masukin di sini. Media out menjadi view. Kita lihat. Oke, di sini kita masking menggunakan transisi ini. Kita masking di merge-nya. Kita lihat. Oke. Nah, di sini saya mau dia itu mulainya, nah, pas frame 24 ya, dia mulainya. Bukan dari frame 0. Jadi di cacingnya ini, spline, dan cacing, seleksi semuanya ya. Dan pilih time offset 24, enter. Oke, let's see. Nah, itu dia cacingnya datang. Oke, kayaknya cacingnya terlalu lambat, jadi saya akan cepatkan di line, di spline. Terus saya seleksi all dan pilih time scratch. Saya dekatkan seperti ini. Oke, coba kita mainin lagi. Oke ya. Coba kita ke menu edit terlebih dahulu dan kita lihat previewnya. Oke, mari dari awal. Oke, kayaknya kelajuan udah pas ya. Jadi tinggal di sini tinggal kita copy aja banyak.
Jadi kita ke Fusion kembali dan kita lihat ya, line cacingnya ini akan kita copy aja, Ctrl C Ctrl V, dan kita masukin di sini. Terus saya akan gini kan. Nah, jadi ini juga bisa ya, jadi dia itu nyambung dua seperti ini atau lebih juga bisa. Jadi semuanya itu mereka berdua ke masking ke ini. Oke, sama aja sih. Kalau kalian mau copy paste satu-satu juga bisa, terserah kalian. Di sini akan saya pakai transform. Saya akan ke atasin, dan saya nggak akan makin banyak ya, mungkin pakai 3 aja sih ya, nggak usah banyak-banyak lah, capek aja buatnya. Kalau mau banyak tinggal kalian copy aja gitu. Terus di sini kita klik backgroundnya, akan saya ganti warnanya, kalian bisa suka-suka kalian, misalnya ini. Terus di sini di transform saya akan flip. Nah, jadi ini dari sini, terus saya flip vertikal juga. Oke, seperti itu modelnya. Atau kalau nggak mau ya terserah kalian, style kalian aja. Terus satu lagi saya akan copy, jadi ada 3. Tadi kan di yang kita contoh kan banyak tuh, tapi kita pakai 3 aja, bodo amat. Kita masukin di sini. Yang ini juga kita pakai masking ini. Terus ini kita ke transform, ke bawain. Dan ini warnanya akan saya ubah. Mungkin warna ini kali ya. Terus saya akan flip lagi, yang ini flip vertikal. Oke, seperti itu. Ctrl S. Mari kita lihat di menu edit dan tunggu previewnya. Oke, mari kita lihat dari awal. Oke, udahlah ya, kita nggak usah revisi lagi, capek udah. Terus apalagi? Oke, nah yang ini untuk episode terakhir mungkin ya. Ini sampai sini untuk episode terakhir. Jadi episode kali ini kita udahin sampai di sini dulu. Dan ini mungkin kita lihat ini makan banyak tempat ya. Kita lihat yang ininya. Nah, sampai hilang. Oke, udah hilang semuanya. Nah, di sini kita potong aja biar nggak terlalu berat. Oke, Ctrl S untuk simpan. Dan kita akan lanjutin di episode selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih udah nonton.